Banyak negara berlomba-lomba ingin menjadi anggota penuh dari BRICS, tanpa terkecuali Malaysia. Mengapa Malaysia ditolak menjadi anggota penuh BRICS? Malaysia meskipun sering dilihat sebagai negara yang berkembang dengan ekonomi stabil, sebenarnya tidak berhasil mendapatkan status anggota penuh BRICS dalam proses ekspansi blok tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Malaysia belum diterima sebagai anggota penuh BRICS. Yang kita tahu bersama bahwa pendiri BRICS itu sendiri adalah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Sekarang mari kita lihat beberapa alasan mengapa Malaysia belum diterima menjadi anggota penuh BRICS. Yang pertama, prioritas terhadap negara dengan ekonomi besar dan populasi signifikan. BRICS cenderung memperhatikan negara yang memiliki dampak besar dalam ekonomi global, baik dari segi produk domestik bruto atau PDB, maupun jumlah penduduk. Negara-negara seperti Indonesia dan Nigeria misalnya, lebih sering dipandang sebagai kandidat kuat karena mereka memiliki populasi besar dan potensi ekonomi yang besar. Malaysia, meskipun stabil dan maju, tidak memiliki ukuran ekonomi atau populasi yang sebanding dengan negara-negara seperti India atau China. Alasan yang kedua, tantangan terhadap keberagaman politik dan ekonomi. Negara anggota BRICS memiliki dinamika politik dan ekonomi yang cukup kompleks, dan mereka seringkali memiliki tujuan yang berbeda-beda. Negara-negara ini, meskipun beragam, memiliki tujuan bersama dalam mengurangi dominasi Barat, tetapi mereka tetap memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap kebijakan luar negeri, ekonomi, dan ideologi. Sedangkan Malaysia meskipun dikenal dengan kebijakan luar negeri yang relatif bebas dan terbuka, tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal ini untuk menjembatani perbedaan di dalam BRICS. Alasan yang ketiga, kebijakan eksternal yang cenderung independen. Malaysia seringkali berfokus pada kebijakan luar negeri yang lebih independen dan cenderung tidak terlalu bergantung pada aliansi besar seperti BRICS. Meskipun Malaysia memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara BRICS, negara ini tetap menjaga hubungan erat dengan negara-negara Barat dan negara-negara Asia Tenggara. BRICS seringkali membutuhkan negara yang lebih berkomitmen terhadap kerjasama politik dan ekonomi yang lebih mendalam, yang bisa menjadi tantangan bagi Malaysia yang lebih berhati-hati dalam memilih sekutu internasional. Alasan yang keempat, peran regional versus global. Malaysia lebih cenderung berfokus pada isu-isu kawasan seperti ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan tidak terlalu ambisius untuk terlibat dalam aliansi global yang lebih besar seperti BRICS. Hal ini mungkin juga mempengaruhi perdagangannya terhadap BRICS dan sebaliknya, karena anggota BRICS seringkali perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam skala global. Alasan yang kelima, persaingan dari negara lain. Tentu saja, ada banyak negara lain yang juga tertarik menjadi bagian dari BRICS. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Mesir juga memiliki potensi besar dan memainkan peran penting dalam perekonomian global, yang membuat ruang untuk masuk ke BRICS semakin terbatas. Keputusan mengenai siapa yang bergabung dalam BRICS seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan diplomatik yang lebih luas. Walaupun Malaysia belum menjadi anggota penuh dari BRICS, negara ini tetap memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara BRICS dan seringkali terlibat dalam pertemuan dan diskusi internasional yang melibatkan kelompok tersebut.
ada kemungkinan bahwa di masa depan Malaysia bisa menjadi bagian dari BRICS dalam bentuk yang lebih longgar atau dalam bentuk kerjasama yang lebih fleksibel. Oke teman-teman, demikianlah beberapa alasan mengapa sampai dengan saat ini Malaysia belum dapat diterima sebagai anggota penuh dari BRICS. Mari beri pendapat dan kita doakan bersama ya, semoga di masa depan Malaysia sudah dapat diterima menjadi anggota penuh dari BRICS. Sampai jumpa pada video selanjutnya.